Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi return and risk untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen keuangan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Cynthia Fitri akan menjelaskan risk dan jenis-jenis risiko di perusahaan. Selanjutnya, ada Sulistio akan menjelaskan tipe-tipe risiko dan sumber-sumber risiko. Selanjutnya, Selsi Widiawati akan menjelaskan return dan pengertian line return. Selanjutnya, Rina Karina akan menjelaskan tentang hubungan antara risk and return, hubungan karakteristik dan dengan risk and return. Untuk yang terakhir yaitu Hana Putri Nabila akan menjelaskan apa itu risiko sistematis, tidak sistematis, dan total risiko, dan 4 cara mengelola risiko. Let's check it out. Dalam pengembalian keputusan keuangan, ada 2 aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan, yaitu tingkat pengembalian return dan risiko risk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fitri, NPM 19340109. Di sini saya akan menjelaskan pengertian risk dan jenis-jenis risiko yang ada di perusahaan. Untuk yang pertama yaitu pengertian risk. Apa itu risk? Risk di dalam bahasa Inggris diartikan sebagai risiko, di mana kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari apa yang kita harapkan, sehingga risiko dapat dikatakan sebagai peluang terjadinya kerugian ataupun hambatan. Oleh karena itu, pengusaha dianggap sukses apabila berani untuk mengambil resiko finansial maupun risiko manajerial, di mana risiko finansial itu kegagalan akibat tidak terrealisasinya finansial yang telah direncanakan atau finansial yang telah ditentukan. Untuk yang risiko manajerial itu kegagalannya itu akibat pengusaha tersebut tidak dapat mengelola perusahaannya dengan baik, sehingga pada akhirnya diukur lagi oleh kegagalan finansial. Untuk poin selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko yang ada di perusahaan. Untuk jenis-jenis risiko yang ada di perusahaan itu ada 3. Yang pertama yaitu risiko individual, yang kedua yaitu risiko perusahaan, yang ketiga yaitu risiko pasar. Untuk risiko individual itu apa? Risiko individual itu risiko yang berasal dari proyek secara individu tanpa ada proyek-proyek lain, tanpa ada campur tangan proyek-proyek lain, sehingga risiko ini benar-benar ditanggung oleh individu itu sendiri. Yang kedua yaitu risiko perusahaan. Risiko perusahaan itu dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang akan dihadapi atau portofolionya itu yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga yaitu risiko pasar, di mana risiko pasar ini dilihat atau ditinjau dari investor yang menanam modal-modalnya di perusahaan atau perusahaan-perusahaan lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistio Hakim. Saya akan menjelaskan tipe-tipe risiko dan sumber-sumber risiko dalam return and risk. Tipe-tipe risiko. Pertama, pure risiko atau risiko murni, yaitu suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian yang terdiri dari 3, yaitu risiko aset fisik, yaitu risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan. Yang kedua, risiko karyawan, yaitu risiko yang disebabkan karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga, risiko legal, yaitu risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan kontrak yang berjalan sesuai dengan rencana. Kedua, speculative risk atau risiko spekulatif, itu suatu ketidakpastian yang terjadi, untung atau rugi. Risiko ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu risiko pasar, risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar seperti harga saham yang mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Kedua, risiko kredit, yaitu risiko yang terjadi karena counterpart gagal memenuhi kewajiban kepada perusahaan, contohnya timbulnya kredit macet, presentasi utang meningkat, dan lain-lain.
Ketiga yaitu risiko likuiditas, yaitu risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas, contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat dan menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya. Keempat, risiko operasional, yaitu risiko yang disebabkan pada kegiatan operasi yang tidak berjalan lancar, contohnya terjadi kerusakan pada komputer berbagai hal termasuk terkena virus malware. Ketiga, static risk atau risiko statis, mungkin sifatnya murni atau spekulatif, asal dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil, contohnya seperti ketidakpastian terjadinya bencana alam. Keempat, dinamis risk, risiko dinamis, yaitu mungkin yang risiko yang mungkin sifatnya murni atau spekulatif, timbul dari perubahan yang ada di masyarakat seperti urbanisasi dan perkembangan teknologi. Dan terakhir yaitu subjective price, risiko objektif yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami keraguan, kecemasan, dan terjadinya kejadian tertentu. Sumber-sumber risiko atau risiko suku bunga. Naik turunnya suku bunga perbankan akan mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusan. Jika suku bunga naik, maka publik akan menyimpan dananya di bank seperti dalam bentuk deposito. Namun jika turun, maka publik akan menggunakan dananya untuk membeli saham atau membeli obligasi. 2. Risiko pasar, yaitu kondisi pasar yang dapat dilihat dari fluktuasi pasar, krisis moneter, dan resesi ekonomi. 3. Risiko inflasi. Saat inflasi, daya beli masyarakat biasanya turun, sedangkan saat normal daya beli masyarakat naik. 4. Risiko bisnis. Kondisi ini berkaitan dengan kinerja perusahaan dengan pesaingnya. 5. Risiko finansial yang berkaitan dengan keadaan suatu perusahaan. 6. Risiko likuiditas, yaitu risiko yang terjadi antara kas perusahaan. 7. Risiko nilai mata uang. Risiko ini berkaitan dengan valuta asing yang biasanya perusahaan tersebut melakukan kegiatan ekspor dan impor. 8. Risiko sistematis. Dan terakhir yaitu risiko negara yang berkaitan dengan politik. Biasanya keadaan politik tidak stabil menyebabkan terjadinya risiko yang lebih besar dalam suatu negara sehingga akan berdampak pada perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsi Widiawati, NPM 1934 01023 dari Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan retur atau tingkat pengembalian. Retur adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu dan institusi dari hasil kebijakan tingkat investasi yang dilakukan. Pengertian retur yang lainnya ada return on ekuitas, yaitu pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kedua adalah return of capital, yaitu investor mengurangi bunga investasi dengan jumlah pembayaran. Yang ketiga adalah return on investment, membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dengan laba. Yang keempat adalah return on invested capital, pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan. Yang kelima adalah retur realisasi, yaitu retur yang sudah terjadi. Yang keenam, retur on net flow, yaitu pemegang saham yang dapat menentukan imbal hasilnya. Yang ketujuh adalah return on sales, menentukan efisiensi operasi perusahaan. Seseorang dapat membandingkannya dari hasil presentasi penjualan. Yang kedelapan adalah return ekspektasi, akan diperoleh oleh investor di masa yang akan mendatang. Yang kesembilan adalah total return, yaitu keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Yang ke-10 adalah retur realisasi portofolio, yaitu rata-rata tertimbang dari retur realisasi masing-masing sekuritas tunggal portofolio. Dan yang ke-11 adalah retur ekspektasi portofolio, yaitu rata-rata tertimbang dari retur ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Karina, NPM 1934 Saya di sini akan melanjutkan materi tentang hubungan antara risk and return dan hubungan karakteristik risk and return. Yang ke-1 ada hubungan antara risk and return, yang ke-1 yaitu bersifat linier atau searah.
Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula resikonya. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, ada kondisi linier hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Kemudian ada hubungan karakteristik dengan risk and return. Yang kesatu yaitu takut pada resiko atau risk avoider. Karakteristik ini di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Karakter pembisnis yang melakukan tindakan seperti ini disebut safety player. Yang kedua ada hati-hati pada risiko atau risk indifference. Karakteristik ini di mana sang decision maker sangat berhati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan diaplikasikan. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrim disebut sebagai tipe peragu. Yang ketiga, suka pada risiko atau risk seeker atau risk lover. Karakteristik ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang menjadi penganut karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Mental risk seeker adalah mental yang dimiliki oleh pembisnis juga pemimpin besar. Karakteristik ini yang paling mendominasi jika dilihat dari kedekatannya pada risiko. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Nabila, NPM 193430228 dari Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu risiko sistematis, tidak sistematis, dan total risiko, dan juga 4 cara mengelola risiko. Yang pertama, risiko sistematis atau market risk atau risiko umum adalah risiko yang bisa didiversifikasikan atau risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Yang kedua, risiko tidak sistematis atau risiko spesifik adalah risiko yang hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Yang ketiga adalah total risiko, yaitu gabungan atau penjumlahan antara risiko sistematis dan tidak sistematis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 cara mengelola risiko. Yang pertama, memperkecil risiko, yaitu keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak bertambah. Yang kedua, yaitu mengalihkan risiko. Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain. Yang ketiga, mengontrol risiko. Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, pendanaan risiko. Keputusan pendanaan risiko merupakan menyangkut sejumlah dana sebagai cadangan atau reserve guna untuk mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Kesimpulan, dapat disimpulkan, return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar risiko yang ditanggung, maka semakin besar juga pengembalian return yang harus dikompensasikan. Sebaliknya, jika semakin kecil return yang diharapkan, maka semakin kecil juga risiko yang ditanggung. Lalu, model perhitungan risiko yang paling sering dipergunakan dalam investasi yaitu secara standar deviasi dan varian. Yang terakhir yaitu tingkat pengembalian faktor perlu diperhatikan adalah seperti harga saham, dividen yang perlu. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.